Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk mengada-ada dalam agama, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW bertakbir secara berjamaah. Memperhatikan sunnah dalam bertakbir. Ini juga termasuk amalan yang perlu kita beri perhatian. Sunnah khusus dalam bertakbir. Di antaranya dianjurkan mengeraskan suara bagi kaum laki-laki. Perempuan tidak. Namun mengeraskan suara bukan teriak-teriak. Jadi mengeraskan suara. Ini sunnah. Dan pada dasarnya, sebagaimana telah kita pahami, zikir itu dipelankan. Khusus untuk hari-hari ini dikeraskan. Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Mereka berdua bertakbir dan manusia pun bertakbir seperti takbir mereka berdua. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, pasar itu seperti bergetar dengan adanya takbir kaum muslimin di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ini mungkin termasuk as-sunanu al-matrukah, sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dulu di masa sahabat, pasar bergemuruh dengan takbir. Ya. Kemudian ketentuan yang lain, sunnah yang lain yang harus diperhatikan dalam bertakbir adalah takbir itu terbagi dua. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Ini dalam Idul Adha. Adapun Idul Fitri hanya ada takbir mutlak. Tidak ada takbir muqayyad. Apa itu takbir mutlak? Takbir yang dibaca kapan saja tanpa terkait dengan waktu. Maksudnya waktu sholat. Kapan saja, di mana saja. Di pasar, di rumah, di kendaraan, di masjid, dan lain-lain. Kecuali tentunya di WC, di tempat-tempat kotor, tidak boleh dilepaskan tapi dalam hati. Tanpa terkait waktu, kapan dan di mana saja. Yang kedua, takbir muqayyad. Takbir yang terkait dengan waktu sholat, yaitu sholat 5 waktu. Maka dua bentuk takbir ini waktunya beda. Takbir mutlak waktunya adalah tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, sampai terbenam matahari. Berapa hari semuanya? 13. Tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah sampai terbenam matahari. Adapun takbir muqayyad, takbir yang kita lakukan setelah sholat, waktunya adalah dimulai ba'da subuh hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Terus kita lakukan setiap habis sholat sampai ba'da asar 13 Dzulhijjah. Maka di hari-hari itu setiap habis sholat kita bertakbir. Adapun Idul Fitri tidak ada habis sholat, takbirnya mutlak, kapan dan di mana saja. Tidak ada pengkhususan habis sholat. Dan waktunya pun lebih singkat. Mulainya sejak terbenam matahari terakhir Ramadan sampai mulai sholat Idul Fitri. Jadi itu pembagian waktunya, mutlak dan muqayyad. Begitu pula ini disunahkan bagi selain jamaah haji. Adapun jamaah haji, yang disunahkan untuk mereka adalah memperbanyak talbiyah. Jadi bukan memperbanyak takbir, tapi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nanti masuk tanggal 10 Dzulhijjah, ketika melempar jamrah Aqabah, barulah mereka dianjurkan memperbanyak takbir. Adapun sebelum itu mereka memperbanyak talbiyah. Tapi boleh mereka padukan dengan takbir
namun talbiyah lebih banyak. Dan jemaah sekalian, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ketentuan pembagian takbir mutlak dan muqayyad ini berdasarkan ijma' sahabat. Ini disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada beberapa kesalahan yang perlu kita ingatkan. Termasuk mengada-ada dalam agama, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir secara berjamaah. Misalkan dipimpin oleh seorang, lalu diikuti oleh jamaah, atau dengan membentuk sebuah kor, satu suara. Maka ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula termasuk kemungkaran bertakbir sambil konvoi di jalanan. Ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat mengganggu orang, bikin macet jalan. Ini dosa besar. Dengan sengaja membuat macet jalan dengan melakukan amalan yang tidak disyariatkan. Dan yang paling parah adalah bertakbir dengan nyanyian dan alat-alat musik. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ini termasuk kekafiran. Tentu orang yang melakukannya karena dia bodoh, dia jahil, mendapatkan uzur. Kita tidak kafirkan. Tapi perbuatannya ini sampai tingkat kekafiran. Kenapa? Karena ini termasuk penghinaan. Karena nyanyian dan musik hukumnya haram. Bagaimana mungkin seseorang bertakbir mengagungkan Allah sambil berbuat maksiat? Ini termasuk kemungkaran yang besar yang banyak dilakukan hari ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, lafaz takbir tidak ada lafaz khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja diriwayatkan dari sebagian sahabat, diantaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Takbir yang diucapkan Ibnu Mas'ud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi Allahu Akbarnya 4 kali, 2 sebelum la ilaha illallah, 2 setelah la ilaha illallah. Tapi setelah la ilaha illallah ada tambahan huruf waw, wallahu akbar. Kemudian ditutup dengan walillahil hamd. Kalau ada yang membaca 3 di awal, tidak mengapa insyaallah. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di sini terdapat keluasan disebabkan tidak ada dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz takbir.